Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas opini saham untuk hari Kamis ya. Jadi, sebentar lagi sesi satu break. Waktu Indonesia bagian Barat sekarang 11.30 ya. Saya akan bahas, biasanya yang saya bahas itu masih valid kurang lebih ya 1 sampai 3 hari ke depan lah. 1 hari, 1 sampai 3 hari bursa ke depan ya. Jadi, kalau kita perhatikan, Senin Selasanya itu libur ya, cuti bersama Imlek ya. Jadi, mulai Rabu gitu ya, eh, nanti untuk minggu yang akan datang ya. Jadi hari ini Kamis, Jumat, minggu yang akan datang itu mulai Rabu, seingat saya ya, seperti itu. Jadi eh, saya akan bahas kurang lebih sekitar 14 atau 15 saham. Eh, Sebentar saya tampilkan dulu untuk grafiknya atau chartnya. Ada beberapa yang sudah saya bahas kemarin. Jadi saya bahas lagi bukan karena pom-pom berlebihan, enggak, karena dia masih cukup bagus ya kalau yang mau buy. Yang pertama saya bahas adalah untuk PTRO. Nah, kalau kita perhatikan PTRO ini sebenarnya trennya jangka pendeknya masih downtrend. Kenapa? MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Tetapi dari kemarin saya sebutkan menarik untuk buy on weakness selama bertahan di atasnya 6.700 atau pakai acuan swing di sini 6.750. Jadi menjelang penutupan kalau dia berhasil naik di atasnya itu kita boleh buy, dan saya sudah sebutkan juga kalau dia berhasil naik ke atas 7650 Anda boleh tambah lagi atau average up. Nah ternyata kok pullback Pak Sunaria, pullbacknya ini masih oke lah ya, batas toleransi ya, selama dia masih bertahan di atas 6.700. Sebenarnya untuk PTRO ini masih dalam proses recovery. Yang menariknya karena MA200-nya masih mengarah ke atas dan harga sahamnya di atas MA200-nya, walaupun MA20-nya kalau kita perhatikan masih mengarah ke bawah. Jadi saya sudah sebutkan baiknya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up. Nah, yang belum punya, kalau yang mau buy PTRO menjelang penutupan, kita lihat kalau dia masih bertahan di atas 6.700, eh, Anda boleh buy atau tunggu sekalian ikut lantai bangunan berikutnya 7650 ke atas, Anda buy, target price berikutnya 9250, kemudian 11.250 dan 13.000 itu untuk PTRO ya, seperti itu. Kalau mau pasang stop lossnya atau trailing stopnya, Anda bisa pasang di 7150 low-nya hari ini ya, sampai dengan yang saya bahas ya, seperti itu. Kurang lebih sih cukup yang untuk PTRO. Kalau kita perhatikan asing sih memang sebelumnya ada jualan net sell, tapi kalau kita lihat masih melandai ya, jadi masih relatif aman lah ya, seperti itu ya. Asing nggak jualan besar-besaran. Tapi saya fokusnya di trennya ya, bukan di asingnya ya. Asing hanya indikator tambahan aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Raja. Raja hari ini dia higher high. Jadi menjelang penutupan nanti selama dia bertahan di atas 4770, yang mau buy boleh buy. Yang mau tambah lagi ke average up boleh. Tapi jangan terlalu banyak karena emang 20-nya masih mengarah ke bawah. Ya seperti itu ya. Anda boleh buy on weakness di 4190 atau 3750 paling bawah ya. Buy on weakness itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia rebound mantul ke atas garis yang saya berikan, Anda boleh buy. Ya seperti itu. Nah, kalau misalnya mau tambah lagi atau average up, kalau dia naik ke atas high-nya hari ini 5.200 ya, menjelang penutupan, Anda boleh tambah lagi average up atau yang belum buy. Kalau mau buy silakan. Target price berikutnya 5.400, 5.975. Setelah 5.975, saya akan gambarkan untuk trading range berikutnya di 7.050. Nah, ini agak lebar ya, 5.975 sampai 7.050. 7.050 saya gambarkan tengah-tengahnya kurang lebih sekitar 6.600 lah ya. Saya pakai acuan high yang di sini ya. Eh, jadi ini kurang lebih untuk trading range-nya, istilahnya level lantai bangunannya ya. Kalau angkanya nggak jelas, Anda naikkan resolusinya ke 1080p. Karena YouTube video itu kalau misalnya koneksinya pelan, melambat, dia akan turunkan resolusinya. Jadi angkanya aku nggak kelihatan ya seperti itu ya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speed-nya videonya bisa dikurangi ke 0,75 kali ya. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup untuk Raja. Berikutnya untuk Mina. Mina belum saya bahas ya seperti itu ya. Memang mungkin sebelum tahun baru ya, mungkin tahun sebelumnya sudah pernah saya bahas, tapi ini saya bahas ya. Ini kalau kita perhatikan dia lagi uji resisten 330. Jadi untuk yang mau buy Mina itu tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 330 atau hanya hari ini kalau dia berhasil naik ke atas 332 kita barusan buy. Nah, kalau misalnya belum naik ya kita jangan buy dulu karena dia masih konsolidasi di bawah. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 330 maka target pas berikutnya kalau saya gambarkan lantai bangunan berikutnya ya, resistennya di 416,
Berikutnya ini kurang lebih areanya ya. Sebentar. 535 kemudian berikutnya lagi kurang lebih 690. Jadi trading itu mudah atau investasi kalau sudah ada garis-garisnya di mana kita pasang trailing stop, ini sudah saya gambarkan atau stop lossnya. Kemudian kalau dia naik kita bisa tambah lagi untuk average up ya. Nah, untuk Mina ini jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Walaupun dia rebound, ini kesempatan untuk buy on weakness. Tapi tunggu aja kalau dia higher high naik ke atas 332 atau minimal naik ke atas 330 menjelang penutupan hari ini atau setelah liburan sampai dengan hari Selasa ya. Hari Rabu mulai marketnya. Ya, kalau habis sih seperti itu. Sampai pas berikutnya 416, 535 dan 690 ya. Eh, saya rasa sih cukup ya. Oke, berikutnya untuk padi. Nah, untuk padi ini memang em, saya sarankan bagi yang nggak berani fluktuasi ya jangan karena likuiditasnya untuk padi ini terus terang aja volumenya seringkali timbul tenggelam ya. Bisa tiba-tiba hilang. Contohnya di sini sebelumnya 3 hari berturut-turut volumenya naik, kemudian besoknya tiba-tiba surut, brut gitu ya. Surut langsung drop drastis gitu ya. Jadi ini fluktuasinya tinggi, likuiditasnya juga nggak menentu ya, resikonya besar. Kalau nggak berani resiko, saran saya pilih saham yang lainnya nanti jangan pernah kejebak ya seperti itu. Nah, target resistennya kalau kita lihat di high-nya hari ini 146, kemudian nanti bangunan berikutnya 185. Karena dia posisinya di tengah-tengahnya, Anda buy on weakness saja di 108 ya. Area saya kotain ini artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita perusahaan buy atau ikut lantai bangunan berikutnya naik ke atas 146 kita buy. Jadi istilahnya buy high sell higher. Target price berikutnya 185 dan 224. Memang pernah sempat disuspend beberapa hari ya. Kemudian dia langsung drop. Apakah akan seperti itu lagi Pak Sultan? Jangan-jangan nanti kalau sudah naik lagi kena suspend terus tiba-tiba dibuka langsung suspensinya drop ARB berturut-turut ya. Makanya dari awal saya sudah bilang ini likuiditasnya kurang karena sebelumnya kalau kita lihat dia tiba-tiba liquid di minggu ketiga akhir ya. Kemudian eh, tahun lalu ya sampai dengan awal Januari kemudian kena suspend kemudian turun dia aktivitasnya naik turun ya volumenya. Jadi kalau nggak berani atau bukan resikonya Anda ya lebih baik skip aja dulu pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya. Bang Wi, cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam testing resistant di 4130. Nah, kalau mau buy Antam itu boleh buy on weakness di 3610 sampai 3700. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita barusan buy. Atau kalau kita lihat Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya pas 130 ke atas Anda boleh buy. Target pas berikutnya 4570 dan pas 970. Nah, kalau misalnya Anda mau buy on weakness boleh aja Anda pasang stop lossnya atau trailing stopnya ya mungkin yang sudah punya 3850 atau maksimum di 3600-an atau garis saya di 3610 ya kalau habis seperti itu ya untuk Antam ya. Memang dia sedang konsolidasi, buy minus boleh atau tunggu di area support yang di bawah 3600 sampai 3700 juga boleh. Jadi terserah Anda atau ikut lantai bangunan berikutnya, trading risk berikutnya 4130 ke atas kita buy atau yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Jadi kalau trading mengikuti saya itu mudah. Apalagi kalau sudah digambarkan garis-garisnya tinggal diikutin aja, pasang trailing stop dan stop loss ya. Intinya adalah saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Jadi kalau ada yang titip-titip analisa supaya sahamnya naik, itu saya nggak pernah lakukan seperti itu ya. Seperti itu. Saya maunya jadi influencer yang membuat Anda sukses ya seperti itu ya. Jadi bukan saya sukses karena dari Anda seperti dari membership, eh, dari subscription atau dari ads revenue atau dari endorsement ya. Saya lebih suka walaupun mungkin subscriber saya atau viewer saya nggak sebanyak yang influencer yang lebih viral, ya mungkin dia ngomongnya lebih pintar dari saya, terus topiknya lebih bervariasi. Eh, tapi saya maunya Anda itu sukses. Ya, kalau Anda bisa lebih sukses dari saya juga senang ya seperti itu ya. Jadi kebayang nggak ada orang yang bisa membuat orang lain sukses ya berarti. Mungkin dirinya nggak sesukses orang tersebut, tapi di dunia ini ya, em, walaupun Anda misalnya Anda profesor atau guru gitu, belum tentu murid Anda itu tidak lebih pintar dari Anda atau tidak lebih jenius dari Anda ya seperti itu ya. Ya, kalau Anda bisa lebih sukses dari saya ya saya turut bangga dan turut
senang ya seperti itu ya, walaupun saya mungkin nggak dapat apa-apa ya nggak apa-apa ya seperti itu ya. Yang penting saya ikhlas, saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Eh, yang terkenal belum tentu baik ya, itu saran saya. Jadi influencer yang terkenal, saya nggak nyebut namanya, belum tentu baik. Bukan berarti saya menjelekkan orang lain, nggak. Ya seperti itu ya. Ya, dan sebaliknya juga yang baik belum tentu terkenal ya seperti itu ya. Ya mungkin seperti Pak Suntar ya, mungkin ya. Tapi seperti itu cukup. Berikutnya Bank Mandiri dia masih side bisnya lumayan lebar ya. Kalau kita gambarkan di sini dari awal resistennya 4830 sampai dengan ini eh, Desa 5175. Karena posisinya di tengah-tengah ya, karena lebih baik buy on weakness saja sekitar 4800 sampai 4830. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh. Ya memang ini naik. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Saya bisa ngomong ke anak kecil atau anak SD. Itu tuh naik. Ya sudah terjadi. Gampang ngomongnya. Coba kalau Anda beli di sini terus Anda share kemana-mana. Iya kalau sudah naik. Kalau makin turun, nah Anda kalau share nanti Anda dikata-katain saham yang downtrend kalau Anda borong, Anda buy. Ya seperti itu ya. Jadi recovery-nya BMR ini lumayan bagus, dia konsolidasi, Anda buy omnibus saja. Atau kalau nggak dikasih, Anda boleh buy high sell higher. Ini kalau kita lihat ada resisten minor di sini ya. Jadi sebelum 5175 itu ada resisten minornya 5100. Jadi dalam minggu ini atau minggu depannya kalau dia berhasil naik ke atas 5100, Anda boleh buy, naik ke atas 5175, Anda boleh tambah lagi atau average up. Target pas berikutnya 5300, berikutnya lagi itu Bank Mandiri di 5575. Nah, seperti itu ya. Konsolidasinya lumayan panjang, lumayan lebar, jadi sabar aja menunggu ya, sambil menunggu laporan keuangan kuartal 1 2026 atau menunggu pembagian dividen ya. Biasanya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya untuk Bank Mandiri. Jadi buy on weakness atau ikut lantai bangunan berikutnya kalau dia naik ke atas 5100 atau 5175 ya seperti itu. Karena nanggung kalau buy sekarang itu nanggung ya. Naik nggak naik, ya turun masih belum ya. Ya saya nggak mendoakan jelek ya. Saya tidak pernah mendoakan saham itu turun. Kenapa? Karena kalau saya doakan turun, saya itu jahat. Ya, kepengen saham murah, apalagi kalau ngomong di grup, didoakan turun. Loh, Pak Sunar kan enak turun murah. Masalahnya kalau ada orang yang sudah beli di bawah, dia mau tujuannya untuk investasi, untuk nyekolahkan anaknya, atau untuk beli HP baru, atau mungkin untuk betulkan rumah, renovasi dan lain-lain, atau untuk umroh, nanti kita berdosa ya, kita tuh akan turun ya. Dan saya takutnya kalau Anda doakan turun, nanti beneran dikasih turun, tapi takutnya nanti nggak dikasih naik-naik ya, seperti itu ya. Takutnya seperti itu. Jadi saya tetap follow the trend, eh, ikutin aja sesuai dengan pasar, jangan lupa pasang trade stop dan stop loss, tetap punya trading plan masing-masing. Ya, yang saya bahas hanyalah opini ya, bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham. Ini saya tegaskan penting karena OJK sudah melarang investor untuk memberikan rekomendasi atau analisa saham, tetapi saya memberikan opini. Opini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Saya nggak perlu sebutkan pasalnya lagi. Intinya itu hak asasi saya untuk memberikan opini. Ya, seperti itu. Beda ya antara opini, rekomendasi, dan eh, analisa itu beda. Ya, seperti itu. Kalau ingin tahu bedanya, mungkin buka di KBBI atau tanya ahli bahasa. Ya, seperti itu. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Ratu. Nah, Ratu kalau kita perhatikan di sini, eh, sudah naik tinggi Pak Sunar. Nah ini bagaimana? Kalau kita perhatikan ini area dari support belumnya kurang lebih ya di 6825. Dia sudah menguji bentuknya doji sampai dengan yang saya bahas ini dia masih doji ya. Nah, supportnya agak jauh 5700. Kalau mau ditarik di tengah-tengahnya ini kurang lebih di area 6250. Ya, jadi kalau kita perhatikan sini yang mau buy on weakness sebenarnya sih boleh aja menjelang penutupan hari ini atau minggu depan ya hari Rabu ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas 6250, Anda boleh buy. Naik ke atas 6825, Anda boleh tambah lagi atau average up. Nah, untuk target price terdekatnya kalau kita perhatikan di 7450, kemudian target price berikutnya 8225, berikutnya lagi di area sekitar 9325. Jadi banyak bertahap aja disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan MA20-nya itu masih di bawahnya MA200-nya. Jadi jangan terlalu agresif boros banyak-banyaknya. Loh Pak Sunar ini kan sudah naik, tapi saya tipenya tipe trend following. Sebenarnya selama dia masih berada di bawahnya 6825, itu resiko turunnya masih lebih besar. Nah, mungkin aja ini double bottom nanti ya. Tapi kita nggak tahu. Tapi sejauh ini dia sudah mulai menarik. Kalau yang mau buy on weakness boleh aja, tapi buy-nya bertahap. Kalau naik kita tambah lagi, average up. Nah, garis-garis ini kan bisa acuan untuk resistennya.
Jadi kalau naik lagi Anda tambah lagi, kalau misalnya gagal Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya di kali tersebut. Ya seperti itu. Lebih cukup. Berikutnya untuk Inco. Inco dia akan coba break resistance di 7225. Supportnya agak jauh ya. Kalau kita perhatikan supportnya kurang lebih sekitar area 6100. Kalau mau tengah-tengahnya Anda bisa tunggu buy on weakness di 6775. Kalau turun buy on weakness itu jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Seperti itu ya. Saya tidak pernah menyarankan untuk buy saham yang sedang downtrend. Ya, memang yang saya bahas sebelumnya banyak yang masih downtrend karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Tetapi ya, karena dia sudah recovery dari gonjang-ganjing MSCI, ya yang mau buy on weakness boleh aja. Ya, seperti itu. Jadi eh, karena istilahnya itu faktor outliers lah istilah bahasa Inggrisnya ya seperti itu ya. Tiba-tiba aja ya karena ya boleh dikatakan istilah bahasa Jawanya itu kena sikut asing ya. Ya, karena sebelumnya transparansi data diminta nggak ada tanggapan akhirnya eh, mereka ajukan pakai senjata ya. Nah, jadi diancam sebagainya dan lain-lain. Nah, saya nggak mau cerita lagi. Pokoknya sudah terjadi ya biarin. Di sini kalau kita lihat kalau dia menjelang penutupan nanti dia berhasil naik ke atas 7225 dan bertahan di atasnya, Anda boleh buy atau tunggu minggu depan aja ketika sudah buka lagi tanggal 18 Februari 2026 hari Rabu. Ya kalau habis itu naik ke atas 7600 tambah lagi average up, naik ke atas 8100 nanti tambah lagi. Tapi sementara masih sampai 8100 dulu aja cukup ya. Itu untuk Inco. Kalau nggak berani tunggu aja buy on weakness di area yang saya kotakin di sini di area 6100 atau paling dekat di 6775. Tapi kalau sabar nunggu saya rasa sih 6100 mungkin dikasih nanti. Tapi kalau nggak dikasih ya mungkin Anda bisa buy high sell higher atau tunggu di MA20-nya. Ntar nanti MA20-nya dipotong di level mana kita masih belum tahu ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup berikutnya untuk ENRG. Saya gambarkan dulu ini area supportnya 1235, resistennya kurang lebih 1445, berikutnya 1695. Jadi mendekati penutupan nanti ya atau minggu depan setelah libur hari raya Imlek ya. Anda boleh buy targetnya 1445 dan 1695. Jadi banyak bertahap aja. MA20 mengarah ke bawah tapi dia bagus. Kenapa? Jangka menengah dan jangka panjangnya MA200-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya masih bertahan di atasnya MA200-nya. Jadi untuk NRG ini masih cukup menarik kalau mau buy on weakness ya. Banyak bertahap aja cukup. Berikutnya untuk BKSL. Ya. Ini sudah naik supportnya 142 kalau mau buy silakan. Resistennya ini memang agak jauh 17 kalau kita perhatikan 173 berikutnya lagi di sini 193 kalau mau digambarkan tengah-tengahnya saya gambarkan 154 ya. Jadi naik ke atas 154 Anda boleh tambah lagi untuk average up target mas berikutnya di 173 193. Stop loss Anda pasang di 142 atau 128 ya seperti itu ya. Ya untuk BKSL masih cukup menarik, mainnya bertahap aja. Kurang lebih cukup. Berikutnya UNTR. Nah, UNTR kalau kita gambarkan supportnya 28475, resistennya ini agak lebar. Tapi saya coba refine eh, trading range-nya ya. Jadi di sini kalau mau digambarkan tengah-tengahnya mungkin seperti ini ya. Jadi dia akan testing 29750. Jika nanti menjelang penutupan atau hari Rabu nanti pembukaan dia berhasil bertahan di atasnya 29750, Anda boleh buy atau tambah lagi. Ya, buy-nya bertahap aja karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Memang candle-nya sudah bagus ya, sudah di atasnya. Ya, tapi volumenya kecil ya. Jadi volumenya makin turun rata-rata volume 5 harinya kecil. Ya, asing memang masih akumulasi ya. Walaupun ini turun kalau nggak salah ada isu tambang yang i- izinnya dibekukan kalau salah seperti itu ya. Eh, Salah satu anak perusahaannya kalau salahnya seperti itu. Nah, kalau saya sih fokusnya di trennya. Ya ini kalau mau trading buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih mengarah ke bawah walaupun sudah di atas MA20-nya. Makanya saya bilang memotong MA20-nya ke atas kita lihat arahnya. Yang paling penting arahnya. Kalau mengarah ke bawah ya berarti ya mungkin aja ini technical rebound. Ya. Tapi dari MA200-nya ini masih bagus untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Ya. Kalau lebih seperti itu untuk UNTR gampang ya. Kalau sudah ada garis-garisnya tinggal eksekusi aja. Ya, gitu ya. Kalau yang sudah lama ngikutin saya, serius trading itu paling enak nonton YouTube ya. Sudah free, tinggal nyatet aja, ya, nggak perlu langganan berbayar. Ya saya memang ada langganan berbayar namanya Sunar Saham Live Alert, tapi
nggak wajib lah ya. Terserah Anda. Kalau Anda nggak bayar ya nggak apa-apa, nggak berlangganan. Yang penting rajin mencatat. Ya itu yang paling penting-penting. Nah, jadi ini memang testing resisten. Kalau saya sarankan berulang kali, kalau Anda tanya ke saya, Pak Sunar, Pak Adi ini apakah masih bisa naik lagi? Jawaban saya masih bisa. Kenapa? Karena saya trend following. Argumentasi saya, ya, misalnya di sidang skripsi atau sidang pengadilan, "Loh, Pak Sunar itu sudah tinggi tuh, nggak tahu tak Pak Sunar itu resisten. Itu Pak Sunar lihat deh, sebelumnya sudah gini. Tiba-tiba dia naik terus langsung dibanting tuh. Kalau Anda ngikutin Pak Sunar, katanya uptrendnya masih bagus, ya nanti sesat tuh. Nah, seperti itu. Anda bisa um, loss-nya banyak. Nah, seperti itu. Ya kalau Anda sabar menunggu, kalau enggak ya udah ke atas di sini ya seperti itu. Sesat tuh Pak Sunar. Nah, seperti itu. Nah, argumentasi saya seperti biasanya. Checklist pertama kita lihat MA20. MA20 mengarah ke atas, oke. Berarti bagus. Kedua, lihat candlenya. Candlenya apakah di bawah atau di atas MA20-nya. Kalau dia sudah di atas MA20-nya, berarti dia masih bagus. Ketiga, saya follow the trend. Ya. Selama uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi kalau dia breakout ke atas. Ya, seperti itu. Nah, tesis dari analisa teknikal, trend bisa berbalik arah sewaktu-waktu. Jadi dari uptrend bisa balik arah ke sideways, bisa balik arah ke downtrend. Nah, kalau misalnya saya itu tipe orang yang bilang, oh jangan beli breakout, nanti Anda kena banting tuh. Nah, kalau gitu caranya, Anda gimana bisa pertama ya, gimana sih kalau bisa seperti itu ya? Gimana Anda bisa dapat saham yang multi bagger? Ya, cuannya atau profitnya lebih dari 100%. Anda takut buy high sell higher. Kayak gitu. Dikasih turun malah Anda beli lagi. Ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Tuh Pak Sunar ketika Adi dia turun terus saya koleksi terus tuh. Nah, seperti itu. Ya kalau sudah naik Anda keluar-keluar. Coba kalau turun lagi. Anda pasti diem, nggak berani. Ya seperti itu. Nanti dikata-katain saham downtrend kok diakumulasi di buy. Nah, seperti itu. Nah, tren bisa berelah kapan saja. Ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dibanting, ya memangnya salahnya Pak Sunar. Saya punya Adi. Enggak, saya nggak punya Adi, terus terang aja. Ya, jadi bukan karena saya banting, ya karena memang market ya seperti itu. Ya. Dan lagi pula, seperti itu ya. Terus kalau misalnya Anda takut-takut terus, ya, saya pernah dulu dikritik, kalau kamu ikutin Pak Sunar satu, selalu dikatakan buy high sell higher. Padahal nggak ada beberapa saham yang buy on weakness yang saya bahas ya. Ya. Kalau misalnya yang dikatakan yang pengkritik saya itu benar, yang benar buy saham itu buy low sell high. Ya itu benar, nggak salah. Benar 100%. Tetapi, apakah salah kalau saya bilang ada juga yang tipe buy high sell higher? Kalau Anda ngotot, oh enggak Pak Sultan, buy low sell high. Nah, gampang aja logikanya. Yang buy high-nya kamu siapa? Kan kamu sell high. Yang buy high-nya kamu siapa? Ya orang yang buy high sell higher. Karena apa? Karena dia percaya trennya masih bagus, uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Kalau tiba-tiba dibanting, memangnya salahnya Pak Sunar. Ya, saya sudah sebutkan dari awal ini opini, bukan rekomendasi, bukan analisa. Ya, seperti itu ya. Ada juga yang kritik itu sepertinya kayak dukun tuh. Eh, dikira-kira tuh nggak ada analisa kayak eh, stokastik atau MACD atau RSI. Sebenarnya sebelumnya kalau yang sudah kenal saya lama, itu saya aktif memberikan edukasi mengenai trading momentum, ya, trading RSI, itu trading MACD ya. Ya seperti itu ya. Jadi bahkan mekanikalnya itu sudah pernah saya bahas detail, tapi saya nggak pernah bikin edukasi seperti itu lagi karena setelah edukasi beberapa em, member yang saya tahu dia nggak dipakai. Kenapa? Karena terlalu rumit, terlalu ribet. Maunya yang simple. Jadi yang simple aja yang saya bahas, yang bisa digunakan, yang penting bisa cuan. Trading itu yang kata kuncinya baik tadi maupun investasi itu hanya tiga kunci aja. Sabar, fokus, disiplin. Kalau nggak sabaran, Anda nggak cocok di saham. Pasti itu. Nggak sabaran, nggak cocok di saham. Nggak semua orang cocok di saham. Bukan berarti nggak semua orang cocok investasi, cocok di trading atau investasi di saham. Ya, seperti itu. Nggak semua orang. Ya, ya sama lah. Sama seperti dulu kan, zaman dulu kan orang-orang maunya anaknya cita-citanya jadi dokter. Tapi kenyataannya apa? Nggak semua orang bisa jadi dokter kan. Nah, kalau semua orang jadi dokter, nanti yang jadi engineer siapa? Yang jadi buruh siapa? Ya kan? Yang jadi guru siapa? Nggak ada, semuanya di dokter. Ya, nggak seimbang kehidupan di dunia ini. Ya.
Kalau Anda nggak fokus, Anda nggak cocok jadi di saham. Dicolek kiri kanan langsung pindah. Wah, cambil yang itu lama tuh. Ya. Akhirnya ada pindah, ada ke bagian cuci piringnya karena sudah naik tinggi, orang-orang pada eh, istilahnya FOMO pada kejar-kejar, terus akhirnya Anda ikutan, ada yang tiba-tiba buang, ya Anda bisa rugi banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau nggak fokus, biasanya saya nggak mendapatkannya jelek, nggak cocok di saham. Nah, ketiga disiplin. Kalau nggak disiplin, em, em, saya rasa sih nggak cocok di saham juga ya. Seperti itu. Nah, disiplin ini seringkali orang salah paham. Nah, orang bilang kalau investasi trading di saham itu pakai uang dingin, ya. Uang dingin jangan uang panas. Kalau saya, ya, karena saya itu belajar, saya tipe orang yang suka belajar ya dari buku, dari YouTube, orang-orang yang sudah terkenal. Nggak semuanya YouTube itu jelek, ada yang bagus ya. Dan dari podcast itu ada yang bagus, saya ambil yang bagusnya, tapi nggak semua orang bagus. Ada yang em, menurut saya hanya sekedar opini ya, seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang eh, istilahnya fakta fakta teknisnya ya, seperti itu. Nah, gitu. Jadi saya juga belajar dari orang lain, dari baca buku, dari buku trading psychology itu saya belajar ya. Biasakan, ya, baik kita investasi maupun trading di saham, jangan punya mindset pakai uang dingin. Walaupun itu memang uang dingin. Uang dingin itu artinya uang yang nggak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau uang yang dipakai misalnya sudah disisihkan untuk bayar rental atau bayar uang kuliah, terus Anda buat untuk trading atau investasi ya, jangan pakai uang dingin, uang yang nggak dipakai. Nah, tapi dengan memberikan label ini uang dingin, uang panas, Anda itu nggak manage portfolio Anda. Jadi ya sahamnya turun dibiarkan begitu saja gitu ya. Memang ada saham yang dibiarkan dia bisa naik lagi, tapi ada saham yang selama 6 tahun dulunya bagus, terus turun sampai sekarang naik nggak bisa naik-naik ya ke harga dulu lagi nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Begitu juga sebaliknya, apa yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek, belum tentu kedepannya jelek. Ya, seperti itu. Nah, ada yang tanya lagi, loh berarti kalau gitu nggak ada investasi yang pasti di saham dong Pak Sunat. Gampangannya lah, ya. Dulu Nokia terkenal, ya Nokia, HP Nokia. Ya waktu saya zamannya masih kuliah itu Nokia terkenal ya itu kemudian Nokia digeser oleh siapa BlackBerry kan nah BlackBerry digeser oleh siapa Em, oleh iPhone ya Apple atau oleh Samsung ya seperti itu jadi dunia berputar ya memang harganya Nokia kalau kita lihat sahamnya naik karena sentimen AI ya seperti itu tapi kalau BlackBerry setahu saya masih belum ada ya seperti itu ya. Di Dulu Yahoo juga terkenal, terus akhirnya dia tutup. Bahkan dulu Google sempat ditawarkan ke Yahoo. 2 kali malah ya, kalau singkat saya Google itu ditawarkan ke Yahoo. Tapi ditolak tuh sama Yahoo. Jual mahal. Ya, seperti itu. Kalau diakuisisi Yahoo pasti sukses bener. Akhirnya Yahoo bangkrut, ya go private ya, diakuisisi perusahaan swasta. Ya, akhirnya ya kalah bersaing sama Google. Ya. Intinya adalah semua itu berputar, nggak ada yang pasti. Ya. Makanya kalau Oke Hong bilang jadi investor saham itu enak, tinggal kita beli terus ditinggal tidur, itu bahasa filosofi. Bahasa filosofi adalah bahasa yang mempunyai makna yang lebih dalam, jadi nggak bisa diartikan secara harafiah, secara arti katanya nggak. Ya artinya maksudnya Lokeng Hong itu jadi investor saham tidurnya nyenyak karena kalau Anda sudah jadi investor sebelumnya Anda harus memilih saham yang benar, mental-mental yang bagus, ada moodnya, muat ya, terus ada em, istilahnya manajemennya bagus, dan sebagainya. Ya, Anda tenang aja, Anda tinggal tidur juga, Anda nggak perlu bingung-bingung ya seperti itu. Tetapi Anda tetap harus pantau. Kenapa? Karena semua itu bisa berubah. Apa yang dulunya dihargai mahal, belum tentu sekarang dihargai semahal dulu lagi. Begitu juga sebaliknya, dulunya dihargai murah, sekarang dihargai mahal. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih cukup. Kalau Anda nggak disiplin, ya udah nggak cocok di saham pasti itu. Bukan saya eh, membuat orang patah semangat, enggak. Itulah kenyataannya. Ya, seperti itu. Kalau semua orang cocok di saham, ya semua kaya raya deh. Nggak perlu kerja ya, seperti itu. Enak loh, trading atau investasi di saham. Ya. Ini ada trading range berikutnya, kita bahas Adaro. Adaro masih cukup menarik.
trading range-nya di tengah-tengahnya sekarang 2130 atau 2280. Yang mau mungkin buy on weakness di 2130 aja. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau ikut lantai bangunan berikutnya naik ke atas 2280 kita buy. Target price berikutnya 2430 ya untuk Adaro ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk ASII. ASII memang saya ada jual sudah tinggal sedikit sekarang ya jual lagi. Kenapa saya jual? Karena saya pindahkan ke aset lain ya. Seperti itu ya. Jadi trading range-nya untuk ICE ini kalau kita lihat dia akan mencoba untuk tembus sebenarnya resistennya di sini 7.000 ya. Tapi kalau dia menjelang penutupan atau minggu depannya kalau dia berhasil naik ke atas 6.900 ada beli buy. Tapi buy-nya bertahap aja jangan terlalu banyak. Kecenderungan saya mungkin lebih baik buy omikron saja sekitar 6.300-an sampai 6.400 ya. Ya karena tunggu aja di area supportnya. Ya, habis seperti itu untuk ICE ya. Jadi nggak usah terlalu buru-buru, volumenya juga masih rendah walaupun asing akumulasi ya. Mungkin lebih baik ke UNTR lebih kuat ya kalau rebound ya seperti itu ya. Ya, kurang lebih sih cukup. Ini berapa saham sudah saya bahas ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Satu lagi ya, 15 saham. MDKA, sentimen emas. Jadi kalau kita bicara mengenai saham-saham yang berhubungan dengan emas, itu fokusnya tetap di harga sahamnya ya, bukan di harga komoditas emasnya. Kalau Anda suka perhatiin harga emas, Anda lebih baik sekalian aja tradingnya atau investasinya di emas. Ya, jangan dengan saham-saham yang berhubungan dengan emas. Ya, takutnya nanti salah fokus. MBKA masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Eh, kalau menjelang penutupan masih bertahan di atas 3190 atau di atas low-nya hari ini di 3180. Anda boleh buy target mas berikutnya sekitar 3490 di sini ya. Itu untuk MTK. Nah, kalau setelah 3490, kalau mau digambarkan lagi, Anda bisa pakai Fibonacci extension. Lama saya nggak bahas Fibonacci ya. Dulu saya sering bahas, kenapa nggak bahas lagi Pak Sunar? Karena banyak orang yang jarang pakai, ribet Pak Sunar. Juga toolsnya nggak paham cara pakainya dan lain-lain. Nah, nah, ini kalau dia berhasil breakout ke atas 3580 atau 3550, pakai pas berikutnya Fibonacci extension 100% di 4000 sampai pas 120. Berikutnya lagi di 4500 sampai target ultimate targetnya di 5000. Ya, itu untuk MDKI. Apakah mungkin Pak Sunar kalau kita lihat dari mingguannya semua mungkin aja sebelumnya dia pernah rally ya dari bawah. Ya, memang agak lama 2 tahunan ya dia rally sampai 5.800. Nah, seperti itu. Jadi MDKA kalau yang mau buy on weakness tunggu aja di 2930, paling bawah di 2620 ya paling bawah sendiri. Ya, terserah Anda mau buy on weakness di mana. Fokusnya tetap di harga sahamnya ya, bukan di harga komoditasnya. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih sih saya rasa sih cukup. Kemudian di akhir video izinkan saya sebentar mengucapkan selamat Hari Raya Imlek ya untuk yang eh, merayakan Imlek ya, kongsi Facai. Walaupun nggak merayakan, saya doakan lebih sukses lagi ya di tahun 2026 ini dan yang akan datang. Yang paling penting adalah jaga kesehatan selalu ya, seperti itu ya. Jadi kalaupun Anda jago trading atau investasi, tapi kalau sampai kesehatannya nggak dijaga, nggak pernah periksa, eh, itu ya juga mubazir ya seperti itu. Jadi sebenarnya aset yang paling mahal itu adalah kesehatannya. Anugerah Tuhan itu aset yang paling mahal. Ya, seperti itu. Jadi kita wajib bersyukur dan izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.